Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Tekotok yang judulnya Cowok Bandel. Oke, cowok bandel. Oke, kira-kira seperti apa dan bagaimana ceritanya? Langsung aja kita ke channel Tekotok. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok. Seperti biasa, sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang subscribe ya. Dan langsung aja kita play Cowok Bandel part 1. Gimana nih ceritanya? Bet, lu di kamar mandi lama bener ngapain sih, ngaci tembok apa gimana lu? Gua dari mulus sampai hilang, sampai mulus lagi, hilang lagi, masih ngejogrok kayak lu di sono. Ya kan sabar ya. Ya sabar mas, 10 menit, 15 menit di pintu gua bolongin lama-lama nih ya. Ya kan sabar ya. Lu cowok lu ya. Enggak. Spoiler bang, cowok beneran dia. Dari Spoiler, satu tongkrongan emang dia king of boknya bang. Orang mah nyari bok ke dia. Ada satu harddisk 4 tera, nyisa 200 giga, isinya bok semua. Lengkap genrenya. Lu kalau buka situs bok nih, situs yang katanya diamanin pemimpin negeri kotok, padahal masih aja gampang dibuka tuh. Itu genre di sono kalah sama isi harddisk dia tuh bang. Dari kecil udah begini, emang bener ya. Apa-apa yang dididik dari kecil bakal nyantol sampai tua emang. Waktu dia kelas 6 SD, dia punya HP Nokia. HP yang kalau dilempar ke tembok satu rumah roboh. Fire in the hole! HP yang kalau kita ngirim SMS bisa sambil nutup mata. Udah. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kebetulan dia punya bener, temen gua yang punya juga. HP juga. Dari jauh dia ngeliatin temennya dua ngetawain apaan tuh ya, ketawa bagi-bagi apa. Disamperin lah mereka, masih dapet ucok-ucok ditanya kan. Kalian lagi lihat apa? Terus temennya pada cengengesan. Kasih lihat nggak dia? Jangan dia ember. Apaan itu? Gue mau lihat dong. Gue janji gue nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Kasih dah biar gede dikit. Nih lihat nih. Burung kecil munggil Asik. masih segede Masih kutil. segede kutil. Biji kembar layak kerikil, ngilu disentil-sentil. Gue boleh bluetooth nggak? Anak Oh. sekecil itu Kecil itu. menonton sesuatu. Asik. Otaknya mati kutu, Mati tak kutil. ada alat bantu. Itulah pertama kali dia nonton bok. Dua hal yang terjadi sama hidup dia bang. Pertama, dia baru sadar ternyata selama ini dia dibohongin emaknya. Kalau ade bayi itu keluarin dari udel. Kalau cara bikin ade bayi itu satu botol minyak campur tepung diaduk-aduk terus ditelan biar hamil. Habis itu emak sama bapak masuk ke dalam kamar bertepuk tangan bareng supaya minyak dalam perut itu bisa jadi ade bayi. Itu satu. Kedua, ini perasaan apa? What is this feeling? Kok badan gua anget? Kebayang-bayang What is the mulu sama feeling? otak kecil mungil dia pas lagi makan, lagi berak, lagi diem. Masa sih kayak begitu? Masa sih kayak begitu? Emang nggak sakit ya? Siapa sih yang kepikiran pertama kali? Kok bisa tahu kayak begitu caranya? Masuk akal sih, soalnya yang satu Bener, colokan, bener. yang satu stop kontak. Oh, terjawab sudah waktu dia ngeliat ada dua kucing lagi main gulat-gulatan. Ternyata emaknya bohong juga. Mak, itu mereka lagi main apa sih? Iya, kamu tahu kan Smackdown? Nah, itu lagi main itu. Dia nggak pernah benar-benar deket sama Oke. orang tuanya bang. Jadi dia nggak pernah cerita sama siapapun, termasuk emaknya sendiri tentang itu. Karena dari lubuk hatinya yang paling dalam ada yang ngomong, ini sebenarnya gue salah nih nonton beginian. Tapi penasaran, dari tonton 1000 kali juga pas ke 1001-nya penasaran lagi, tonton lagi. Temannya cuma ngasih satu bang, katanya kalau mau yang lain bayar. Tai juga temannya. Hampir tiap hari dia tontonin, ngumpet-ngumpet kagak ada yang tahu bang. Dan kalau David, Iya mak. lo mau makan Oh. apa mau mati sih lu? Dari tadi lu makan sono. Iya mak, terkesono mak. disitulah letak kelalaian orang tua. Bisa nggak tahu anaknya habis dapat apa Bener. dari luar, sungguh miris. Berkembang dari situ, dia mulai Oke. masuk SMP bang. Kebetulan di rumah dia ada komputer bapaknya yang Dari kalau SD. dinyalain bunyinya masih begini. SD gue belum pegang HP. Oke. SX. Bapaknya masang internet, dan kalau anak baru gede plus internet sama dengan apa bang? Iya betul bok. Kalau malam bapaknya udah nggak pakai, jadi kalau si David mau main suka dikasih. Tapi dia nggak pakai buat main, dia pakai buat apa bang? Iya betul bok. Monitor dia udah di posisi yang aman bang. Kanan tembok, belakang tembok, depan nggak kelihatan. Kiri doang nih yang masih butuh alarm. Kiri. Jadi kalau dia lagi nonton something, dia kecilin browsernya sampai segede otak dia. Dia geser ke paling bawah kanan, dia mute, terus dia puter dah. David, Iya mak. lu lagi main apa sih lu? Enggak, ini lagi lihat pemandangan aja.
Oh, makan Ege, besok mati lo. Bagi dia semua aman terkendali. Dari situ dia belajar banyak hal bang. Dengan otak sekecil itu bang. Kalau malam suka ngebayangin lagi yang tadi dia lihat. Kadang-kadang suka sampai ke bawah mimpi dia. Merem-merem imajinasi dia lagi main ampar-ampar pisang sama mbak-mbak Jepang di betap. Plot twist pas udah bangun tidur. Ada aja ya. Penasaran yang selanjutnya. Yuk, let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part kedua. Seperti biasa sebelum nonton kita like dulu. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk, langsung aja kita play. Aduh, ada aja dah. Bro, lu main Shaolin Oke. Soccer? Enggak, Ngikutin One Piece gak? enggak juga. Kalau gitu ngobrolin Enggak. apa ya supaya kita nyambung? Apa yang jadi pemersatu kita? Oh, Mia, Sasha, Elitran. Pemersatu bangsa pada anak bocah umur segini bukan cinta tanah air, bukan saudara seiman, tapi Kenapa? Orang tuanya mana? Gurunya mana? Orang tua, lihat nih bocah lu umur segini udah ngomongin Elitran. Gurunya bukan gak ada ngajarin bang. Ada mata pelajaran namanya IPA, spesifik di biologi ngomongin reproduksi. Diajarin ini tuh gunanya apa, ini tuh maksudnya apa. Bahkan sampai diajarin juga efek buruk dari menonton film Kerusakan otak, emosi tidak stabil, disfungsi ereksi, hingga pemicu kejahatan seksual. Walaupun otaknya David kecil mungil, dia memperhatikan dengan sesama bang. Wah, relate sama gua nih yang satu hari baru satu baru. Ternyata segitu parahnya ya pengaruh di hidup gua. Dimasukin tuh pesan-pesan dari gurunya, dimuat-muatin bang. Gua mesti berhenti gitu katanya mah. Dan pas sampai rumah, apakah dia berhenti? Tentu tidak. Biasanya ini berlangsung kira-kira setengah jam sampai sejam bang, tergantung fantasi dia lagi kemana. Tapi karena sekarang dia udah paham betapa salahnya dia begitu, betapa hinanya dia begitu, tiap kali udah buka keran dia nyesel. Murung, lesu, merasa hidupnya nggak ada guna. Mati sekarang juga kagak ada yang nyari. Pit, udah apa Pit? Bocah baru gede lu. Hidup lu tuh masih panjang, masih banyak cita-cita yang bisa lu kejar. Jangan ngerem karena Yah, bocah. Harusnya kan di jam-jam segini tuh lu bisa menimba ilmu lebih banyak, bisa melakukan kebiasaan yang baik. Atau seenggaknya main aja dah ke teman lu main. Tapi akhirnya jadi murung begini. Dan kalau udah murung begini dia ngapain? Lagi, bener. Lu punya nggak yang ini? I think I downloaded wrong Scooby-Doo movie. Kayak mana tuh? Bluetooth dong. Bah, lu kagak tahu. Gunungnya segede Himalaya. Astaga deh, inget umur deh. Itu inget dilap dulu bisa itu. Lu suka pada bertanya nggak sih? Kok artis-artis ini bisa pada gede bener ya? Udah masih bocah apaan sih, ngobrolin yang lain kayak apa kek? Ada yang disuntik, ada juga yang alami. Udah gue bilang udah. Lu ngomongin cewek seakan mereka itu objek bro, barang. Ini ngerusak pandangan lu terhadap lawan jenis. Lu bakal cenderung meremehkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Paham gak lu sampai sini? Udah terserah lu dah. Emang bisa ya kedalaman begitu? Gak bisa. Nih lu perhatiin si Tasya tuh. Itu kan dia udah pernah digituin sama cowoknya, makanya paling gede kan dia. Tahu dari mana lu? Lah udah rahasia umum itu. Itu dia segede gitu juga hitungannya masih bibit, masih bisa lebih gede lagi. Lu sama cewek lu udah juga? Udah lagi progres, emang butuh waktu bre. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi anda yang jarang ngobrol sama anak anda, kira-kira beginilah perbincangan anak anda dengan temannya di belakang anda. Terutama yang punya anak lagi SMP nih ya. Kalau bisa bawa pulang ikat pakai kabel tisbo pak. Jangan ntar udah take down salah baru ngoceh. Lu sendiri nggak pacaran lu? Gua gak tahu dah. Cobain, ntar gua kasih ilmu-ilmu yang bermanfaat buat supaya cewek bisa lulus sama lu. Sekarang lu lagi suka sama Enda kan? Oke. Hah? Gak berani gua. Oh, cupu ya. Bukan cupu anjir. Cupu lah, males gua cupu. Kira suhu ternyata cupu. Enggak. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau? Wow. Langsung serasa wow. Indahnya gitu. daftar di komunitas kemaksiatan. Padahal muka lo jelek kayak babi ya, lagi. Tapi emang kriteria orang pacaran sih emang gak jauh-jauh dari yang penting pinter ngegombal, bersedia jadi ojek gratis, sama kayaknya orang baik. Kayaknya ya. Kayaknya. Kan ceweknya bisa nebak-nebak doang. Pit, kalau suasana hati lagi damai begini enaknya ngapain, Pit? Iya, lagi bener. Malah diajarin lagi. Jadi ya serba ribet kalau kayak gini, Bre. Oke lah, langsung aja ya kita ke part 3-nya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part ketiga ya. Seperti biasa kita like dulu, jangan langsung aja kita play. Coba banyak. Kocak. Jangan dikit-dikit lagi main game ngacok, 3 jam kemudian ngacok. Berarti dalam 24 jam bagi 3, 8 kali cok. Kau bayangkan lagi di mall, wah ada cewek cantik, wah ini sesuai dengan inspirasi boksa, ngacok. Kau bisa jerol. Menurut gua selaku penulis cerita David ini, dia udah nggak bisa diselamatin bang dari dunia perengacan. Kalau kita pegang palanya nih bang, kasar banget. Oh ternyata ngeres. Udah jadi nama tengah dia bang, dari yang namanya David Julian jadi David
Julian. Nah itu, hidup dia pokoknya dari oleh untuk sebelum belajar, besok ujian biar semangat udah selesai belajar otak ngebul, self reward nggak ngapa-ngapain, bosan Nggak diam bisa doang. Aduh gitu. ngapain ya nih hari rasa bersalah dia soal dunia perbokapan dan percodan udah mulai hilang bang. Mengingat umur dia yang udah masuk SMA, dia mulai paham sholat itu wajib bang. Tapi tetap jalan. Oke. Akhirnya satu ketika selesai dia nggak pakai tunggu berapa menit, langsung mandi, wudhu, terus sholat. Gara-gara waktu sholatnya udah mau habis bang. Sholat asar jam 17 lewat 50 menit. Siapa sangka siapa duga bang, di Oke. momen dia melakukan gerakan sujud, gerakan di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, ada setetes cairan pelumas nongol dari ujung otongnya bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua kasih tahu ini kisah nyata bang. Jangan tanya gua nih sholatnya sah apa kagak dah, gua nggak ngerti-ngerti amat tuh. Momen-momen kayak begini yang bikin dia makin merasa dirinya hina. Di sini sebenarnya dia bisa milih bang, milih nyesel, gila, sampai depan Tuhan aja begini. Besok-besok nggak mau lagi deh gue Dia Iya. bisa milih begitu tuh. Tapi ternyata yang dia pilih adalah Emang orang nggak bener lah gua. Malu Mantan. gua kalau sholat lagi. Berubah bener juga kayaknya udah nggak bisa gua. Ya udahlah, gua orangnya emang kayak begini. dengan Oke. kata lain itu adalah sholat terakhir dia di SMA bang. Gara-gara gila nggak tuh? Sekali lagi kisah nyata bang. Makin sering dia makin dia sering Nyata, nyesel. Bre. Makin sering dia nyesel, makin sering dia stres. Makin sering dia stres, makin Oke. sering dia soalnya stres. Ini lingkaran setan nih bang. Nggak ada yang bisa nyelamatin dia kecuali. Nggak tahu juga Stres, gua nggak Col. tahu, udah nggak bisa selamat kayak mah. Jadi anak-anak, 2 tambah 2 sama dengan berapa, David? David, Empat. goblok. Iya Pak. Jadi ceritanya kan ada 2 apel nih. Terus di sebelahnya ada 2 apel lagi. Kalau ini sama ini ditambah jadinya cewek lewat. Apaan sih? Lagi konsen gua. Ntar dulu itu, ntar dulu. Jadi tadi ada 2 Oke. ditambah. Aduh, udah goblok, konsen. Jadi ada 2, terus ada 2 lagi. 1, 2, 3, 4. 4 Pak. Goblok. Otaknya udah tercemar bang, kebanyakan polusi Ini kalau mau diberesin anggarannya Waduh. ngalahin utang negara bang. Pacar yang waktu itu ditembak pas SMP kebetulan masuk SMA yang sama bang. Sedoyan-doyannya dia mabok, dia sama ceweknya rada ngejaga bang. Gak berani dia macam-macam sama ceweknya. Soalnya ini nyata nih, orangnya Oke. ada. Yang lihat kelakuan mereka juga ada. Awalnya gitu bang, sampai di titik Oke. mereka udah sama-sama baper. Oke. Lagu romantis kek, malah lagu rally. Lah emang ini kemaksiatan kok, kenapa mesti diperindah? Dari yang awalnya dia punya pembatas Oh, malah lagu rilis. antara yang boleh sama yang nggak boleh, pada mulai pindah haluan bang. Oke. Lu lihat nggak tadi lope-lope nongol bang? Itu adalah simbol keenakan yang didapat dari perpindahan suatu hal dari sini ke sini. Seenggaknya itu yang cowok rasain tuh bang. Oke. Makanya pacaran rasanya indah banget. Jadi sebenarnya si David nih tahu kalau pegang tangan tuh cewek tuh salah gitu. Tapi karena ceweknya oke-oke aja, ya udahlah ya. Yang lain juga udah biasa begitu. Beb, aku tuh brengsek nggak sih Oke. pegang tangan kamu begini? Enggak kok, kan aku oke-oke aja. That's fine. That's fine. Brengsek, boleh. Enak pacaran. Gila bre, nggak nyangka gue bisa pegang tangan dia. Udah, nggak usah dipikirin mulu. Mending lu pikirin tuh lu mau tobat kapan. Tobat. Bujang Balik ini berada lagi. dalam dilema yang menyiksa bang. Otongnya kenceng tapi dia masih sadar kalau ini tuh salah gitu. Jadi seneng campur sedih, campur aduk tuh hatinya. Ujung-ujungnya stres. Dan kalau udah stres Stres. ngapain Pit? Ngapain, Bok Pit? lagi bener. Makin hari dia pacaran makin ada aja progresnya bang. Dan tiap ada progres baru ngaci pulangnya cowok. Besoknya rangkul-rangkul ngaci pulang cowok. Besok cepika-cepiki ngaci celana basah pulang cowok. Gua tanya sama cewek di sini yang nonton, lu pulang habis jalan sama cowok lu, dia cowok tahu nggak lu? Pasti nggak, karena cowok cenderung tidak bercerita. Besoknya Aku mau kita udahan. Lah. Wah, kita udahan. Ada apa? Oke, lanjut. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part 4-nya. Seperti biasa kita like dulu, jangan saja kita play. Gimana kelanjutannya? Udahan. Putus ya. Oke. Bet, lu di kamar mandi lama bener ngapain sih, ngaci tembok apa gimana lu? Ya kan sabar ya. Lu cowok lu ya? Enggak. Gue ini teman satu kuliah dia bang, satu kosan juga. Gue sih bodo amat ya, dia mau coli 10 kali sehari bodo amat, kopong dah. Tapi yang gue nggak seneng ini kamar mandi tuh kamar mandi bersama. Minimal siram goblok. Iya ntar gue siram. Tuh kan bener lu coli lu. Enggak bre. Bacot najis gue mah tai. Lah Pit, Oke. lu sholat lo? Tumben. Iya kan hari ini hari Jumat, The Friday Muslim. Seseorang yang Oke. muslim waktu hari Jumat doang. Kalau lagi inget sholat begini tuh berarti dia lagi pakom coli minimal 1 hari bang biasanya. Misal dia Senin coli, di Selasa coli, di Rabu coli. Nah Kamisnya libur tuh bang. Karena dia udah merasa suci pada hari Kamis, dia jadi pede buat sholat Jumat di hari Jumatnya. Tapi kalau Kamisnya coli, ya Oke. udah Jumatnya coli juga udah tanggung katanya mah. Ini nggak tahu aturan dari mana dia buat sendiri ya. Kalau kita kan yang bener mah ibadah ya ibadah aja. Tapi bagi dia maksiat bikin dia jauh dari ibadah yang bener bang. Dia kan demen main IG bang. Dan tiap Oke. kali dia buka IG, tombol pertama yang dia pencet tahu apa bang? Tombol explore bener.
benar. Isinya semangka, melon, bapau, sampai yang tutup gelas kopi juga ada, lengkap. Kayaknya nggak ada di dunia ini yang lebih paham Tutup gelas tutup gelas kopi ya rata isi otak ya. David dibanding algoritma IG bang. TikTok juga samanya aja. Membal-membal ada, daster tipis ada, hot pants tank top lengkap. Pokoknya cewek-cewek yang harga dirinya tergantung filter nyala apa kagak. Cewek-cewek yang kalau joget kita pantengin dianya malu, tapi joget depan HP jutaan orang pantengin dia nggak ada malunya. Dan kalau udah terlalu lama di dunia Oke. per-IG-an dan per-TikTokan, birahi dia meningkat bang. Dan kalau udah sampai limit paling atas, kira-kira dia ngapain bang? A. Berhenti dan menyesali perbuatannya, atau B. Buka bok. Buka bok. B. Benar. Tapi satu yang gue salut dari David, tahu nggak lu apa bang? Kan website bok ini kanan kirinya suka ada iklan judul ya. Dari mana gue tahu ya, gue dapat info dari orang mana gitu. Kan ada iklan judulnya kanan kiri tuh gitu ya. Sesering-seringnya dia buka itu website, satu kali pun dia nggak pernah tertarik buat ngeklik itu iklan judul ataupun bermain judulnya. Dari situ gue bisa ambil kesimpulan, ternyata orang mesum masih lebih berotak daripada pemain judul. Ya masih dibelain ya, masih. Jadi kalau lu yang udah dibelain. mabok ya, terus main judul juga, saran gua gini bang, lu mati dah. Soalnya dunia udah hancur banget gitu bang. Ada lu nambah-nambah jadinya. Lu inget gak sih waktu manusia masih pada di alam ruh gitu? Kan berbondong-bondong buat lahir ke dunia tuh bang. Terus lu manggil-manggil, tunggu, ikutan dong, tungguin gua. Terus lu diginiin bang, lu tuh nggak diajak. Ingat gak bang? Jadi masih roh aja udah nggak penting hidup lu bang. Bener, saran gua mati dah. Pit, lu manajemen pemasaran udah kerjain belum? Hah? Oh itu, gue belum beli map, ntar dah. Beli map, buat apaan? Ya buat tadi. Emang tadi lu nanya apaan? Gua nanya, tugas manajemen pemasaran udah kerjain belum lu? Ya itu belum juga, belum. Lu gak nyambung diajak ngobrol, kebanyakan bok lu. Itu di pala lu close-closein dulu tapnya. Udah kebanyakan tap makanya nge-lag itu. Oke. Ya, Oke, not delete. responding, bre. Tuh, makanya gua kata kurang-kurangin bok, bre. Ya gimana ya? Gue bukan sekali dua kali nyoba berhenti. Ujung-ujungnya baik lagi gua. Lu coba olahraga dah atau kegiatan apa kek? Lu tuh ke situ mulu gara-gara lu nggak ada kesibukan tau. Gua paham sih rasanya mirip sama rokok. Susah banget berhentinya. Iya sih. Lu tahu nggak akibat-akibat buruk dari kebanyakan nonton bok? Tahu gua, tahu semua gua. Cuman tetap aja susah, bre. Nah, sama kayak ngerokok. Di bungkusnya kan ditulis tuh, rokok menyebabkan kanker bla 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 bla. Sampai gambar tenggorokan bolong juga ada. Tetap aja orang ngerokok juga. Jadi kata gua ya, akibat buruk tuh nggak ngeberhentiin orang dari nyandu sesuatu, bre. Emang harus niat dari orangnya. Betul. Niat dari lu nya nih, komitmen mau berhenti gitu. Kayaknya paling bener gua nikah muda deh, bre. Buat? Buat ngindarin zina kan? Enggak, jangan. Ngindarin zina tai, enggak ada begitu. Ya kan bener dong. Jadi nafsu birahi gua selesai sama istri gua secara halal. Enggak, percaya sama gua. Gua paling gedek dah orang kalau udah ngomong mau nikah buat ngindarin zina. Emang kenapa begitu? Ya karena, apa sih nikah kayak receh amat ya. Gua tahu nikah emang ngebantu kita ngindarin zina kan. Oke. Tapi ibarat tuh gini, persoalan dari nikah tuh segini. Pas ditanya alasannya nikah, jawabannya segini. Karena mau ngindarin zina. Percuma bre, nikah nggak bakal ngindarin kita dari zina. Iya, Kalau iya, kita nggak iya, belajar paham, kontrol paham. dulu. Yang udah-udah tuh tetap aja ntar nikah bakal zina juga, juga, bok juga. Karena yang harusnya dibenerin tuh kitanya Bener dulu juga. gitu. Iya sih. Berarti gua jangan 3 tahun kemudian nikah. Aduh, segitunya langsung nikah. Oke, kita langsung ke part 5-nya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di part 5. Seperti biasa kita like dulu dan langsung aja kita play. Gimana kelanjutannya? Kocak dah. Ceritanya udah 2 tahun dari terakhir gua ketemu si David bang. Itu waktu gua datang ke nikahan dia. Jadi dari pacaran sama cewek dia yang terakhir itu 3 tahunan, kerja bentaran langsung nikah. Gua dulu juga nikah di tahun yang sama sih. Kadang gua suka pengen ketemu main lagi gitu sama dia. Pas udah merit begini mah udah mulai hidup masing-masing kita, nggak pernah ketemu teman-teman lama. Apalagi bini gua udah bunting, makin nggak bisa Oke. kemana-mana kita. Gua bisa sih WhatsApp dia sekarang, cuman kalau udah lama nggak pernah ketemu tuh jadi kayak lain gitu. Walaupun kita akrab banget dulu. Apa gua siapin hari aja ya ngajak bini gua main ke rumah dia reunian gitu. Lah goblok David. Oke. Bre, apa kabar lu? Sehat gua, lu kemana aja dah baru nongol lagi. Ya di sini aja gua belum pindah. Bre, lu sibuk nggak? Ngobrol yuk. Weh, David Oke. Bok Julian gila, udah lama nunggu. Gua baru sampai juga, santai, Bre. Lu dinas di mana lu? Gua sekarang di Indo Kotok, Bre. Lu di mana sekarang? Gua mah dari lulus masih di Telkotok. Lu sih dari lulus udah ngilang jadi nggak tahu. Iya ya. Lu kemari aman nggak anak bini? Bini mah aman, anak gua belum ada, belum dikasih nih bre. Oh iya, masih ntar ya. Kalau lu gimana, anak bini aman? Gua lihat di profil picture lu foto anak lu ya. Iya, itu lagi masih 6 bulan. Weh, gokil. Namanya siapa? Gue digugat cerai sama bini gua, Bre. Hah? Taruh lu pelan-pelan pas Lah, sopir, kok kaget bisa? gua. Kok bisa? David udah nikah 2 tahun bang. Bininya baik, nurut sama suami, ngelayanin juga, udah beres dah pokoknya mah. Sekarang mah udah punya anak kan. Tapi jalan beberapa bulan nikah, si David tuh merasa kosong. Kayak mana nih, katanya nikah bisa menuhin permintaan birahi gua. Kalau begini mah ngebok lagi deh gua. Dia tuh lebih puas on pakai film biru ketimbang berhubungan sama bininya. Dan itu ngeganggu rumah tangganya tuh. Waduh. Jadi kayak nggak ada yang spesial gitu di mata David. Ya udah B aja sih gitu.
Lama-lama dia mulai nggak ngehargain bininya. Boro-boro terima kasih ke bini, dia minta aja hampir nggak pernah. Bininya aja mau ngasih dia bisa-bisanya nolak. Serius, kejadian beneran ini bang. Gua sampai bingung gua. Maksudnya ada loh suami yang bininya mau ngasih dia nolak. Segitunya, Aneh banget itu bre. di kepala gua. Sekalipun diiyain sama dia, itu juga bukan karena dia pengen. Tapi kayak ya udahlah, bini gua lagi pengen. Lah kebalik ya. Ujung-ujungnya ngaruh ke harmonisnya rumah tangga mereka masa. Yang dikit-dikit berantem, bocah oe-oe dikit jadi bahan berantem. Yang duit lagi kurang berantem Oke, lagi. Oke. Kenapa jadi gini rumah tangga lu, Pit? Mana yang katanya nikah buat ngindarin zina? Masih jalan tuh segala macem. Dia puasnya di situ, Bang. Aduh, Bener sorry ya. juga. Kayaknya nih series jijik banget ya. Rumah tangga mereka jalan, tapi kayak hambar aja. Nggak ada ngobrol, nggak ada komunikasi. Si David mau ngapain, nggak diskusi dulu sama bini. Kalau lagi Ribet musuhan sama kalau bini, kayak dia gini, lari ke Bre. Dia lagi bye-bye aja, lari juga ke Ini orang otaknya udah acak kadut anjir. Tapi bagi dia, rumah tangga dia sih tetap penting buat dipertahanin. Apalagi kan udah punya satu anak tuh. Oke. Sampai suatu hari, Bang. David baru sampai. Lah ini baru naruh helm gua. Lu habis dapat bonus kan kemarin kelar project? Enggak, apaan belum. Ngarang-ngarang. Kopi mantan bisa kali. Nah emang udah tahu gua arahnya kemana. Ya udah ke atas dulu ah. Asik. Ayo bareng yuk. Ngerangkul Apa tangan. nih? Ini kayak rasa yang dulu pernah ada. Ini sama rasanya kayak waktu dulu pacaran nih. Rasa yang nggak bisa didapat dari nikah. Rasa yang didapat dari melakukan suatu kegiatan dari yang nggak boleh pindah haluan jadi boleh. Ini yang dari kemarin cari nih. Abis itu jalan berapa bulan, lu tahu kan arahnya kemana? Yah, capek gue juga. Mungkin begini bentuk teguran dia, Bang. Dia yang cari penyakit, dia juga yang kena. Kesian sih temen gue, Bener, cuman bener. goblok banget dah. Ih, apaan sih orang pada selingkuh. Orang pada goblok amat ya. Masa sih susah banget setia sampai heran gue. Pit, lu goblok banget dah. Sumpah, ih David. Iya gua tahu bre. Gua bingung gua. Terus bini lu ngegugat kenapa tuh? Gua bikin diri gua ketahuan. Maksudnya gimana? Oke. Bisa-bisanya, Tati sih, Bang. waduh. Bisa-bisanya si David. Ini apaan, Pit? Lu udah gila ya? Ya ampun, ini bercanda gak sih? Banyak banget, Bre. Wow, jadi banyak banget, Bre. Ya, itu yang ya. Oke, lanjut aja, Bre. Gimana endingnya, Bre? Oke, Bre, sekarang kita udah berada di series yang terakhir. Seperti biasa kita like dulu. Ya, coba bandel part 6-nya. Oke, langsung aja kita play. Wih, banyak banget. Gue sampai ternganga, Bre. Masa lalu David ternyata lebih gelap dari yang gue tahu, Bang. Waktu dia SMP, dia punya sepupu cewek udah SMA. Sepupunya itu sering main ke rumah, ngajak David main. Tapi ternyata, aduh berat banget gue cerita ya. Pokoknya hal menjijikan lah ya. David yang bisa dibilang masih Oke. polos, Bang. Ikut aja apa kata sepupunya itu. Dan itu berlangsung kayak setahun lebih gitulah. Gak ada orang yang tahu, termasuk orang tua mereka. Udah tertanam di otak polosnya David busuknya dunia ini di masa dia masih labil. Oke. Waktu sepupunya udah pindah jauh, udah liar, Bang. Yang dari kemarin gue ceritain itu. Bahkan pacaran dia waktu SMP tuh dia niatin buat menuju ke arah situ. Dan udah segala macam terjadi sama hidup dia, jadilah David yang sekarang. Gua tahu gua harusnya berhenti bre. Berkali-kali gua komitmen mau berhenti, akhirnya balik-balik terus gua. Gua sendiri juga sebenarnya capek. Gua tuh kenapa sih? Hilap. Tiba-tiba udah ada 72 kontak di HP gua. Itu bukan banyak hilap sih, banget. mohon maaf nih ya. Gua merasa gua butuh tamparan gitu. Kalau nggak ada yang bikin gua berhenti, nggak tahu kapan gua berhentinya. Berkali-kali gua lolos dari istri gampang banget. Malah kayak nggak ada tantangan sama sekali, nggak ada kesusahan gua ngumpet-ngumpetnya. Jadi akhirnya gua sengajain. Gua taruh HP gua di kasur, kunci HP gua hilangin, terus gua tinggal. Papa, sini bentar. Ini pendapat pribadi gue ya, Bang. Menurut gue, langkah yang David ambil tuh salah sih. Kata gue mah ya udah tobat aja, berhenti dari begituan, terus rumah tangganya jalan kayak biasa, kayak gak ada apa-apa gitu. Tapi karena gue nggak pernah selingkuh ya, jadi gue nggak tahu juga sih. Mungkin Bener, langkah bener. yang diambil David bener, mungkin juga salah, gue nggak tahu. Tapi sekarang kenyataannya itu langkah yang diambil David. Lu tahu nggak sih sebenarnya film-film jenis itu tuh, menurut gua ya, itu ngerusak standar kita gitu. Contoh istri gua sebenarnya cantik, tapi karena gua ngeliat di film itu ada yang lebih cantik, akhirnya bagi gua bini gua jelek. Dan makin sering nonton ya, itu makin tinggi standar kita, bre. Hari ini demen yang ini, besok udah bosan ganti sama yang lebih parah lagi. Bosan lagi, ganti Benar. lagi lebih parah lagi. Akhirnya istri di mata kita tuh ya udah, nggak ada spesialnya lagi sama sekali. Bahkan sampai amit-amit ya, Wow. ada yang sampai nggak demen sama cewek lagi. Itu istilahnya udah belok dia, karena dia udah tahu semua dari situ gitu. Jadi udah bosan semua. Akhirnya nyari yang jenis baru lagi gitu. Sebenarnya nonton-nonton film begitu tuh kan kita suka remehin ya. Ya udahlah, nggak ngerugiin siapa-siapa juga kan. Hitungannya dosa kecil juga kok. Tapi sebenarnya ini perkara yang gede, Oke. bre.
Gini, kalau lagi di publik, perilaku kita tuh suka berubah gara-gara orang lihat gitu. Kalau kita demen ngelakuin hal senonoh, kita nggak lakuin kalau lagi ada orang. Kebalikannya juga, gara-gara lagi dilihat orang, kita jadi mau ngelakuin kebaikan yang padahal kalau lagi nggak ada yang lihat juga sebenarnya malas juga kita. Jadi sebenarnya kalau kita lagi sendirian ya, itu kita lagi jadi diri kita yang sebenarnya gitu. Tanpa ada adjustment dari siapapun, kita ngelakuin sesuatu yang ngegambarin siapa diri kita sebenarnya. Itu jadi status asli kita ini gitu. penjelasan, Kalau kita lagi sendirian, nggak ada siapapun yang tahu, sering nonton itu, artinya diri kita yang asli adalah penonton itu. Dan kalau kita lagi sendirian, gak ada siapapun yang tahu, sering baca Quran. Jadi sekarang pertanyaannya, nanti lo mau mati dalam keadaan asli lo sebagai apa? Benar. Bang, kalau cowok selingkuh, itu artinya kan dia main cewek padahal udah punya istri gitu kan bang ya? Tapi kalau dia belum punya istri, boleh main cewek nggak? Ya nggak boleh kan? Kenapa? Benar. Karena Allah nggak suka, bener nggak? Berarti kalau ada orang selingkuh, Bener. yang jadi akar masalahnya kan dia main cewek kan, mau dia udah punya istri ataupun belum gitu. Masalahnya tuh di dia yang suka main cewek gitu, dan Allah nggak suka. Artinya balik lagi, kalau ada orang selingkuh, itu jadi salah apakah karena udah punya istri atau karena main ceweknya. Gue tahu kok diselingkuhin itu sakit banget, tapi dari sekian banyak kasus selingkuh di medsos ya, gue merasa semua istri yang diselingkuhin itu marah karena dia disakitin aja, bukan karena suaminya habis bikin Allah marah. Gue gak menemukan yang, lo itu harusnya jadi imam gue, bawa gue ke surganya Allah, itu hak gue sebagai istri. Lu malah berani-beraninya bikin Allah marah, lu tuh harusnya malu sama Allah. Lu jadi imam gue gak bisa diharapin lu. Sama-sama ngomel, tapi alasan dia marah tuh karena gimana gue mau dibimbing ke surga sama lu nih, lu nya aja belangsak. Kalau gak bisa gue cari yang lain lah. Jadi tolak ukur suaminya salah tuh adalah murkanya Allah gitu. Gue belum pernah ngeliat yang begitu sih. Kalau main cewek itu nggak boleh karena takut istrinya tersakiti, ya udah main cewek di belakang istrinya aja dong, selesai. Tapi kalau main cewek itu nggak boleh karena takut Allah marah, kita mengumpet ke lubang semut juga Allah tahu kan. Ngerti nggak sih maksud gue bang? Gue takut ngomong gue belibet nih. Intinya tuh, gue ngajak lu semua bang dan mbak semua, ayo kita jadiin prioritas utama kita tuh Allah gitu. Mau yang cewek, mau yang cowok, semuanya dah bisa yuk. Gua jamin kalau suami lu mindsetnya adalah nggak mau selingkuh karena takut Allah marah, gua jamin dia bakal lebih setia sama lu dibanding cuma karena nggak mau lu sebagai istri dia tersakiti. Bukan hati lu nggak penting, tapi Allah tuh lebih penting dari segala-galanya gitu. Oke. Papa sadar papa salah. Papa juga paham salahnya di mana. Papa janji akan berubah mah. Semua kesalahan papa yang tanggung. Boleh nggak kita coba lagi? Oke. Selanjutnya di series berikutnya. Oke. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction cowok bandel dari TikTok. Ini banyak sekali hikmahnya ya, Bre, karena saya sendiri belum berumah tangga, ya jadi saya belum paham sih sebenarnya. Tapi kalau pembahasan kayak gini ya memang ngerumit, Bre ya. Jadi pro kontra. Intinya kita kepribadian masing-masing bagaimana cara menanggapi sesuatu. Kita tahu kok mana baik dan mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah dan mana yang buruk, kita tahu kok. Jadi intinya kembali lagi pribadi masing-masing. Kalau kalian suka yang positif ya ayo gas. Kalau kalian suka negatif ya jangan. Tapi kalau suka ya monggo, itu urusan kalian gitu. Tapi kalau bisa kita ke arah yang positif gitu loh. Ya intinya segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan oleh sendiri-sendiri dari kita ya Bre ya, bukan orang lain. Perbuatan kita akan tanggung nanti di akhirat tentunya, seperti itu ya Bre ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Jika mau tanya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap, keren. Menyerah jaminan capai kejayaan. Konten lucu, setiap episode penuh tawa dan makna. Begadang